Pemirsa dulu sekarang, kalau sudah melihat birunya laut dan indahnya pantai, pasti pengen langsung berlibur aja ya. Ya, Pantai Kolbano yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan keunikan tersendiri. Seperti batu yang berdiri kokoh di pinggir pantai ini nih pemirsa. Kalau dilihat dari salah satu sisinya, katanya sih mirip dengan kepala kingkong. Masyarakat di sini menyebutnya Fatuun. Pemirsa, nih biru banget air lautnya. Nah, biasanya pantai itu identik dengan pasir, tapi tidak berlaku di Pantai Kolbano ini. Pantainya penuh dengan bebatuan. Dan menariknya lagi, batunya warna-warni, lumayan bisa dijadikan buat oleh-oleh ya. Nah, tidak hanya itu pemirsa yang unik dari sini. Sepanjang pantai ini ditanami dengan pohon lontar. Wah, kira-kira apa saja yang unik dari pohon ini? Saksikan terus dulu sekarang ya. Ke pantainya nanti lagi ya pemirsa, karena ada yang seru nih di sini. Ya, sejak dulu pohon lontar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Desa Lasiana Kupang. Bahkan dari ujung pohon sampai akar pohon ini banyak manfaatnya. Oh ya pemirsa dulu sekarang, pagi ini Om Sade yang masih keturunan suku asli Pulau Rote akan memanjat pohon lontar nih untuk mengambil hasil dari pohon ini yaitu nira. Memang untuk memanjat pohon lontar ini gak asal manjat saja, diperlukan teknik mulai dari menginjak batang pohonnya sampai memeluk pohonnya. Saya mencoba untuk manjat pohon lontar. Doakan saya berhasil ya. Ini pertama kali. Udah licin lagi. Licin. Emang manjat pohon lontar ini memang harus yang punya keahlian khusus sih. Saya belum bisa. Nih, ini padahal kecil sih tapi ya nggak bisa juga sih. Ada. Nggak bisa. Tumbuhan yang termasuk satu keluarga palma ini rata-rata memiliki ketinggian 20-50 meter. Bahkan ketinggiannya melebihi rata-rata pohon kelapa. Nah, ini dia tongkol bunga yang disadap dan menghasilkan nira. Setelah disadap atau dipotong, lalu diikat ujungnya agar mengeluarkan tetesan nira. Tongkol bunga yang baru dipotong ini baru bisa diambil keesokan harinya ya. Nah, kalau hasil nira yang telah dipotong kemarin sore sudah bisa dipanen kok.
Banyak atau sedikitnya nira tergantung dengan keadaan cuaca. Kalau musim hujan, niranya biasanya sedikit. Tapi kalau musim panas, niranya lumayan banyak. Seperti kali ini, bisa mendapat nira 2 liter. Nah pemirsa, hasil dari nira tadi ini harus disaring seperti ini. Karena ada banyak kotoran-kotoran seperti daun, ulat, dan lainnya. Jadi bersih, disaring. Oh iya, air nira ini bagus juga loh pemirsa sebagai pengganti cairan tubuh. Apalagi minumnya di saat musim panas seperti ini. Rasanya enak, seger, manis, dan katanya nggak boleh banyak-banyak menurut Bapak. Katanya kalau seandainya terlalu banyak minum, itu nggak bagus juga Pak ya? Bisa ngantuk kata Bapak. Ngantuk ya? Bahaya, masih banyak pekerjaan ya. Jangan sampai berlebihan ya minumnya. Bahaya nih kalau sampai ngantuk. Nah, pemirsa, jadi kan setelah proses pengambilan air nih ya Pak ya, air nira namanya, itu harus segera untuk di proses selanjutnya itu dijadikan untuk bikin gula Pak ya. Karena kalau seandainya terlalu lama didiamkan, itu nanti mempengaruhi rasa juga jadi asam Pak ya. Nah, kali ini ada Mama Mince yang sudah siap untuk mengolah nira menjadi gula lontar atau gula lempeng. Nah pemirsa, ini kondisi apinya harus tetap dijaga. Karena kalau untuk memasak gula menjadi gula lempeng itu harus api yang besar Bu ya. Karena kalau apinya kecil itu mempengaruhi tekstur dan juga rasa. Untuk membuat gula lempeng dibutuhkan kesabaran ya, terutama saat melawan asap yang membuat perih mata karena harus mengaduk sesering mungkin. Nah, busa hasil rebusan nira ini harus dibuang agar tidak mengubah rasa pada gula lempeng. Nah, biar nggak bosen nunggu olahan gula lempeng, Mama Mince biasanya sambil membuat cetakannya dari daun lontar. Cetakan dibuat melingkar, kemudian disusun di atas tikar lontar. Nah, setelah 3 jam, cairan nira tadi telah berubah warna menjadi kecoklatan dan mengental ya pemirsa. Setelah mengental, lalu masukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tempurung kelapa ini sambil diaduk-aduk. Nah ini proses untuk pencetakan ini harus cepat. Karena kalau kita telat dikit aja, itu langsung beku. Enak. Nah biasanya kalau yang pernah saya makan itu seperti gula dari aren, itu manisnya kuat banget. Tapi kalau dari gula dari lontar ini agak soft dan tidak terlalu manis. Nah karena di dalam sini juga mengandung sekitar glukosanya itu sekitar 0,95, tidak sampai 1%. Jadi sedikit aman untuk tubuh ya. Nah, tidak hanya itu pemirsa, bahwa kalau tadi kita ngambil niranya itu sekitar 8 liter, hasil dari untuk dapat gula lempeng ini hanya 4 kilo. Lumayan banyak, Maya. Ya udah, setelah dari gula lempeng ini ada lagi nih proses yang dari pohon lontar juga, yaitu kecap. Seperti apa ya kecap lontar? Ini dia liputannya. Pemirsa dulu sekarang pernah mencoba kecap dari lontar? Kalau di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masyarakat di sini sudah biasa mengolah kecap sendiri. Bahan utamanya masih sama seperti membuat gula lempeng, yaitu nira. Dan prosesnya juga masih sama. Hanya saja ditambah bahan pelengkap rasa seperti serai, ketumbar, jintan, daun jeruk, merica, dan air secukupnya. Semua bumbu pelengkap dimasukkan satu persatu, sambil diaduk ya, hingga warna mengental dan berubah warna kehitaman.
Wah, sudah mulai berubah warnanya dan mengental nih. Lalu angkat ya. Ya, cukup mudah ya. Biasanya kecap lontar ini dibuat untuk konsumsi sehari-hari atau acara-acara adat di sini. Memang pemanfaatan tanaman lontar dari ujung pohon sampai akarnya sudah digunakan sejak dulu ya pemirsa, mulai untuk membangun rumah hingga sebagai media tulis-menulis. Kalau sekarang masih ada yang kreatif kok mengubah daun lontar menjadi kreasi seni yang menarik. Kipas-kipas cantik ini dibuat dari bahan daun lontar dan bambu. Nah, agar tampil lebih menarik, diberi sentuhan modern dengan seni decoupage yang berasal dari Perancis. Prosesnya gampang kok. Dalam membuat hiasan deko, pastikan dulu permukaan kipas daun dalam keadaan bersih dan kering. Lalu gunting napkin atau tisu bermotif yang akan ditempel. Biasanya permukaan napkin ini memiliki gambar yang penuh. Pemirsa bisa mengikuti pola gambar yang sudah ada atau juga bisa berkreasi mengkombinasikan motif sesuai keinginan. Olesi permukaan kipas dengan lem khusus. Tempelkan napkin dan tekan-tekan dengan spons agar menempel dengan sempurna. Harus hati-hati menekannya nih, karena napkin ini rentan sobek saat basah. Setelah kering, ulangi kembali untuk mengoleskan lem dan tahap terakhir, olesi dengan vernis sebagai tahap finishing. Finishing ini membuat hiasan di kipas menjadi awet dan tidak luntur. Kipas-kipas cantik ini dijual mulai dari 10 sampai 40 ribu rupiah saja. Murah kan? Nah, suara yang bening, tenang, dan menghanyutkan ini berasal dari sasando. Sasando adalah alat musik petik tradisional dari Rotendao, Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama sasando berasal dari bahasa Rote Sasandu yang berarti alat yang bergetar atau berbunyi. Yes, daun lontarlah bahan utama dalam membuat sasando. Sebagai alat musik tradisional asli Indonesia, sasando pernah didokumentasikan dalam lembaran uang kertas Rp5.000 tahun 92 silam. Oh iya pemirsa dulu sekarang, bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, sasando adalah alat musik pengiring tari, penghibur keluarga saat berduka, menambah keceriaan saat bersuka cita, serta sebagai hiburan pribadi. Kini musik sasando dikenal sebagai alat musik yang menghasilkan melodi terindah.